Bayangkan sebuah masa ketika rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas paling berharga di dunia. Bahkan nilainya sangat menyaingi emas. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar berbulan-bulan menembus samudra luas demi mencapai kepulauan Nusantara. Namun, yang mereka bawa ternyata bukan hanya barang dagangan, melainkan agama, budaya, dan cara hidup baru. Inilah kisah bagaimana jalur rempah menjadi salah satu jalan utama penyebaran Islam di Indonesia. Jalur rempah adalah jaringan perdagangan internasional yang telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, hingga Tiongkok dan Eropa. Nusantara, terutama wilayah seperti Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah, menjadi pusat produksi cengkeh dan pala yang sangat dibutuhkan dunia. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat datang melalui jalur laut, singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Malaka dan Aceh. Dari sinilah terjadi interaksi intens antara pedagang asing dan masyarakat lokal, yang tidak hanya melibatkan perdagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan kepercayaan. Pedagang Muslim memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga membawa ajaran Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan sikap yang jujur, adil, dan menghargai masyarakat setempat, mereka menunjukkan nilai-nilai Islam secara langsung tanpa paksaan. Pendekatan ini membuat masyarakat lokal tertarik karena Islam hadir sebagai ajaran yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, banyak pedagang yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga memperkuat hubungan sosial dan mempercepat proses penyebaran Islam. Dari pelabuhan-pelabuhan inilah Islam mulai berkembang secara bertahap di berbagai wilayah Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya terjadi melalui perdagangan saja, tetapi juga diperkuat oleh peran para ulama. Para ulama ini tidak bekerja sendiri-sendiri, mereka saling terhubung dalam sebuah jaringan yang sangat luas, dari daerah satu ke daerah yang lain, bahkan hingga keluar Nusantara. Mereka berdakwah dengan cara mengajar dan membimbing masyarakat, bukan dengan cara paksaan. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mendirikan tempat belajar seperti pesantren. Nah, di pesantren ini, masyarakat belajar membaca Al-Quran, memahami ajaran Islam, serta mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Dari sinilah lahir generasi baru yang memahami agama dan siap menyebarkannya kembali. Selain belajar di dalam negeri, banyak pelajaran dari Nusantara yang pergi menuntut ilmu keluar daerah, bahkan hingga ke Mekah dan Madinah. Perjalanan ini tidak mudah. Mereka harus menempuh perjalanan jauh melalui laut selama berbulan-bulan. Namun setelah kembali ke Nusantara, mereka menjadi tokoh penting di masyarakat, seperti menjadi guru, ulama, bahkan penasihat kerajaan. Dari sinilah terbentuklah jaringan keilmuan yang kuat, di mana ilmu dan ajaran Islam terus menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jaringan ini bahkan menghubungkan antara kerajaan Islam di Nusantara, sehingga perkembangan Islam menjadi lebih terarah dan terstruktur. Karena adanya jaringan ulama inilah, Islam tidak hanya menyebar luas, tetapi juga dipahami lebih dalam oleh masyarakat. Seiring waktu, Islam berkembang pesat dan mulai mempengaruhi sistem sosial serta pemerintahan di Nusantara. Muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Malaka yang menjadi pusat penyebaran Islam. Namun, yang menarik, Islam tidak menghapus budaya lokal, justru terjadi akulturasi, yaitu perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam yang terlihat dalam seni, tradisi, hingga arsitektur masjid. Hal ini membuat Islam di Nusantara berkembang dengan karakter yang damai, toleran, dan adaptif terhadap budaya setempat. Dari jalur rempah, kita belajar bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui proses yang damai dan bertahap.
Islam tidak disebarkan dengan kekuatan militer, tetapi melalui perdagangan, hubungan sosial, pendidikan, dan keteladanan. Proses ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dalam menyebarkan nilai bukanlah kekuasaan, melainkan akhlak dan interaksi manusia. Hingga hari ini, jejak sejarah tersebut masih terasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, namun tetap hidup dalam harmoni. Dan semua itu berawal dari perjalanan panjang di jalur rempah.